Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nuril Anwar. Di sini saya akan membahas sistem basis data, definisi basis data, dan pemanfaatan basis data. Definisi basis data adalah representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Markas atau tempat berkumpul, tempat bersarang atau gudang. Definisi basis data adalah himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Atau juga kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Basis data dan lemari arsip. Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai pengaturan. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni pengaturan data arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data arsip. Setiap data elektronis atau basis data, studi kasusnya Badan Administrasi Kepegawaian di PT ABC atau XYZ selalu menggunakan komputer, yaitu aplikasi Word, Microsoft Excel, untuk mencatat data-data kepegawaian organisasi dan penggajian. Bisakah PT XYZ telah menerapkan basis data? Jawabannya belum tentu, karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilihan dan pengelompokan data sesuai jenis atau fungsinya. Contoh pemilihan data di sistem akademik ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data perkuliahan. Tujuan pemanfaatan basis data yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, speed, yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat, mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual atau elektronis. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah rekudensi pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu keakuratan atau akurasi, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan. Tipe data, dominan data, keunikan data tersebut. Yang keempat yaitu ketersediaan atau availability, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau sudah kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Tujuan yang kelima yaitu kelengkapan atau completeness, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data atau melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambahkan tabel baru. Yang keenam, keamanan atau security, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke tangan orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username, dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang tidak bisa dibaca, terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Tujuan yang keenam, kebersamaan atau shareability,
agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terhadap perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan, atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Pemakai basis data. Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi. Karena sistem tersebut tidak lepas dari fakta, bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah kepegawaian untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai, pergudangan atau inventory untuk perusahaan manufaktur, pabrik, grosir, reseller, apotek, akuntansi untuk berbagai perusahaan, akuntansi untuk berbagai perusahaan layanan pelayanan atau customer care, untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan, bank, konsultan, dan lain-lain. Pemakaian basis data. Bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Perbankan dalam melakukan pengelolaan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah. Pendidikan, sekolah dalam pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan nilai. Untuk rumah sakit dalam melakukan pengelolaan histori penyakit, pengobatan pasien, mengenai pembayaran perawat. Untuk konsep sistem basis data. Sistem, sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses pekerjaan tertentu. Komponen sistem basis data. Yang pertama, hardware, operating system atau OS, database, DBMS, user, dan optional software. Untuk hardware biasanya berupa perangkat keras komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Untuk operating system atau OS-nya, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer, harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Yang ketiga yaitu database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari satu basis data. Untuk DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh kelas sederhana yaitu DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access, Microsoft FoxPro, Borland Paradox. Contoh kelas kompleks yaitu Borland Interface, SQL Server, Oracle, Sybase. Untuk user, orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan tingkat akhir. Untuk optional software, perangkat itu adalah perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional. Bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan, misalnya MySQL atau Oracle. Bahasa basis data. Bahasa basis data dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL. Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML, berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, berupa penyisipan atau penambahan data baru, insert, penghapusan data atau delete, atau yang ketiga yaitu pengubahan data atau update. Sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional atau modul. Yang pertama yaitu File Manager, mengelola alokasi
ruang dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua yaitu database manager, yaitu menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga yaitu query processor, menerjemahkan perintah-perintah query language ke perintah low level yang dimengerti oleh database manager, juga membuat query yang dibuat oleh user menjadi lebih interaktif. Yang keempat yaitu DML precompiler atau mengkonversi perintah DML dan berinteraksi dengan query processor. Yang kelima ada DDL compiler, yaitu mengkonversi perintah-perintah DDL ke sekumpulan tabel yang mengandung metadata atau data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Model relasional basis data (RDBMS), model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Setiap tabel memiliki sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik atau disebut field, serta field akan didefinisikan tipe dan panjang fieldnya. Kumpulan field hingga membentuk entity yang unik disebut record. Contohnya ada di gambar. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.